kenalan terkait kasir pintar seperti itu. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih sekali lagi Kak Siska untuk siang hari ini dan juga untuk teman-teman dari Ubaya yang sudah hadir ya tentunya di siang hari ini gitu kan kita diberi kesempatan untuk bisa sosialisasi secara langsung mengenai yang namanya webinar dan juga Bisklas yang akan kita adakan gitu. Tadi diinformasikan juga oleh Kak Siska katanya memang ini benar-benar tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu ya webinar dan juga Bisklasnya. Jadi memang benar-benar sudah di apa namanya difilter gitu dan memang ini yang tertarik dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih dan tadi Kak Siska sudah disebut Nesa kan tapi saya belum kenal sama teman-teman yang lain gitu. Saya Nesa partnership dari Kasir Pintar dan ini bisa dibilang adalah kerjasama Barok Ubaya bukan yang pertama kali ya Kak Siska ya karena kita sudah beberapa kali kerjasama dengan Ubaya dari sejak tahun lalu kalau nggak salah juga teman-teman dari Ubaya juga bisa join juga dalam kegiatan yang diadakan gitu. Dan sebelum nanti mungkin dari Jessica akan menjelaskan tentang kegiatannya untuk webinar dan juga untuk kegiatan kelasnya itu seperti apa. Mungkin saya mau kasih bisa dibilang adalah prolog dulu ya tentang yang namanya kasir pintar seperti itu. Jadi kalau ngomongin tentang kasir pintar, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada juga yang belum kenal seperti apa sih kasir pintar itu gitu ya kan. Nah, mungkin di sini ada yang sudah pakai belum ya untuk semacam aplikasi seperti kasir pintar ini? Ada nggak nih yang udah pakai seperti kasir pintar gitu? Kami kemarin Kak Nesa, Oh, udah ya. Oh, siap, siap, siap. untuk UMKM di Mahavihara. Mm-mm. Oh, udah pakai ya Jadi berarti ya kata saya. iya, kebetulan kemarin sudah coba-coba juga aplikasinya dari Kasir Pintar. Nah, siap, mantap. Mm-mm. Nah, ini mungkin saya sambil jelaskan juga mungkin untuk teman-teman yang belum kenal ya tentang kasir pintar, mungkin ada yang sudah pakai, ada yang belum juga atau baru tahu gitu ya, udah muncul ya di layar ya untuk share screen-nya. Nah, untuk kasir pintar sendiri nih teman-teman, jadi memang kalau teman-teman yang di hari ini mau mengikuti webinar dan juga Bispas, itu kan memang teman-teman yang sudah punya usaha ya, atau setidaknya punya kepikiran untuk, next nanti aku pengen jadi pengusaha gitu, aku pengen menjadi salah satu pelaku usaha yang pengen juga memajukan perekonomian di Indonesia gitu. Nah, Pasar Pintar itu juga sama. Kita juga adalah salah satu penunjangnya, salah satu sistem yang dibuat gitu oleh para founder kita gitu kan, yang mana kita pengen bisa memberdayakan UMKM juga dengan menyediakan point of sales berbasis mobile yang dirancang untuk menggantikan sistem kasir berbasis desktop untuk mobilitas yang lebih besar. Jadi kalau pertanyaannya selalu Pasar Pintar ini bisa digunakan di handphone ya gitu. Nah, sebenarnya bisa banget seperti mbak-mbak modelnya tuh ya kan nunjukinnya langsung pakai handphone gitu. Nah memang utamanya kita adalah di handphone gitu supaya apa? Supaya para UMKM yang meskipun baru memulai usaha gitu ya kan baru istilah kata mungkin bisnis lucu-lucuan kali ya mungkin sama temen gitu. Kita bikin ini yuk sambil live TikTok atau live Shopee bla 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 gitu. Kita bikin bisnis sendiri. Boleh, itu bisa pakai kasir pintar bahkan lewat handphone juga bisa. Bahkan kita juga ada aplikasi yang gratisnya seperti itu. Nah, untuk pasar pintar sendiri karena memang kita itu bisa dibilang adalah kita apa ya support banget sama UMKM gitu ya kan kita memang menyediakan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita seperti itu dan juga sistem berlangganannya juga lebih mudah lebih meringankan lah kalau mungkin POS-POS lain itu langganannya adalah 6 sampai harus minimal 6 bulan atau harus 1 tahun di kita bisa bulanan seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk kelebihan dari kasir pintar ini sendiri, kita ini kan memang berbasis cloud ya, dan memang dipersembahkan khusus UMKM, fitur kita juga sudah lengkap dan sudah terintegrasi juga satu sama lainnya, dan tentunya kita ini mendukung perkembangan usaha dengan penyajian data yang lengkap juga. Tampilannya ini bahkan bisa lebih mudah dipelajari untuk orang yang pertama kali menggunakan. Ini dibuktikan dengan banyaknya kami melakukan pelatihan-pelatihan ke UMKM dengan berbagai jenis usia gitu ya, dari yang masih muda-muda sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang ibu-ibu istilah kata yang gaptek bahkan kita pernah ketemu UMKM di daerah itu yang sampai dia namanya ibu-ibu ya kan kadang-kadang kan kalau lihat aplikasi itu kan didownloadin orang apa sama anaknya ya kan jadi begitu kita bilang bu download di Play Store ya bu si ibunya tuh nggak ngerti bedanya mana Play Store mana Google Maps gitu sampai jadi kita ya nggak ketemu bu kalau bukanya di Google Maps nggak akan nemu gitu karena salah gitu yang dipegang gitu ya kan itu bahkan ada yang sampai kayak gitu kita ajarin tapi si ibunya merasa
oh gini tuh ya ternyata ya Mbak ya, bisa ya ternyata gitu, nggak sesusah itu. Karena kadang-kadang kan kalau kita ketemu yang namanya UMKM kan pikirannya adalah menyebut aplikasi itu kan, wih sangar gitu ya kan, wah ini pasti eh, jelimet ribet dan lain sebagainya. Dikasih pintar enggak gitu ya. Dan kita juga selalu mengupdate aplikasi kita, mengupdate fitur-fitur kita supaya apa? Supaya juga lebih mudah digunakan oleh teman-teman dan juga meminimalisir yang terjadinya namanya bug dan lain sebagainya itu. Nah, ini fitur-fitur unggulannya Kasir Pintar ya. Jadi kita ada yang namanya kasir digital pastinya untuk mencatat penjualan dan pengeluaran bisnis secara real time. Ada juga karyawan dan cabang usaha gitu ya. Jadi bisa atur kinerja karyawan usaha dan cabang usaha sesuai kebutuhan juga pastinya. Bisa untuk kelola stok barang juga. Jadi bisa pantau jumlah stok barang yang ada dengan manajemen canggih dari Kasir Pintar. Nah, tentunya apalah artinya aplikasi kalau nggak ada laporannya gitu. Nah, di kami laporan usahanya juga sudah lengkap gitu. Jadi ada evaluasi performa usaha lewat laporan lengkap dari aplikasi. Memang ini laporannya memang benar-benar laporan transaksi aja teman-teman. Jadi bukan laporan secara kayak akuntansi gitu yang kayak neraca dan lain-lain, bukan, karena memang kita ini untuk apa namanya sistemnya untuk pencatatan transaksinya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh untuk pencatatan sistem akuntansinya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Nah, itu kita punya uh, adik aplikasi lah, ya istilah katanya kita punya aplikasi lain, namanya Akuntansiku. Itu juga foundernya sama-sama dari Kasir Pintar juga. Cuman kalau ditanya, berarti Kasir Pintar ini apakah sampai ke sana? Kita bukan. Jadi kita ada dua aplikasi yang terpisah seperti itu. Jadi untuk yang Kasir Pintar sendiri memang betul-betul mengatur dan mencatat transaksi penjualan, transaksi bisnisnya aja. Tapi kalau sampai laporan keuangan yang sampai detail, kebutuhan pajak dan lain-lain, itu lebih ke aplikasi satunya yang akuntansiku. Nah, tentunya juga manajemen pelanggan juga kita bisa bantu untuk atur gitu ya. Dan ada juga bisa mencatat setiap aktivitas bisnis. Dan kita juga ada call shopping, ini semacam katalog online. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh untuk ngirimin foto-foto produk gitu, katalog daripada ngefotoin satu-satu gitu ya, dengan pakai Kasir Pintar ini udah ada fitur all shopping, jadi teman-teman tinggal nanti kirimin linknya aja, jadi si customer itu bisa langsung melihat, oh ini ya barang-barang yang dijual gitu, lewat katalog online tersebut. Dan ada juga bisa menambah penghasilan dengan fitur PPOB. Jadi kalau teman-teman misalnya iseng-iseng lah sambil kuliah gini, misalnya sambil jualan pulsa ke teman boleh, itu bisa pakai PPOB. Atau malah kayak di perumahan nih, katakanlah di lingkungan rumahnya teman-teman itu banyak orang tua atau mungkin teman apa ya namanya tetangga-tetangga yang males jalan-jalan jauh atau repot ke ATM untuk bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menyediakan layanan tersebut, bisa lo bayar listrik lewat saya gitu, lewat fitur BPOB ini juga bisa. Dan kita juga ada link pintar semacam kayak Linktree seperti itu. Jadi bisa langsung link bisnisnya itu di dalam satu kali link aja itu sudah lengkap semuanya. Dan ada juga fitur staff plus teman-teman. Jadi untuk absensi karyawan juga sudah ada. Nah, ini untuk kasir pintar sendiri itu yang sering banget ditanyain, itu udah sampai berapa sih penggunanya gitu. Penggunanya kasir pintar ini kita memang sudah ada banyak sekali. Ada 1,4 juta merchant yang pakai, 17 kategori usaha dari 33 provinsi juga dan 214 kota. Bahkan di negara luar juga ada yang pakai kita juga. Jadi di negara tetangga kayak Singapura, Brunei, Malaysia itu juga ada yang pernah pakai kasir pintar. Bahkan ada beberapa sampai sekarang juga masih pakai. Dan memang ada kita sampai ke Arab Saudi juga sempat, tapi karena terkendala bahasa ya, mereka kalau ngomong itu pakai tulisannya, kalau ngechat pakai Arab gundul kita nggak ngerti gitu ya kan. Jadi akhirnya kita tarik, nggak jadi apa namanya aplikasinya kita tidak pusatkan ke sana. Gitu. Jadi memang masih di wilayah-wilayah ASEAN lah kayaknya kalau sekarang lebih dipusatkan ke situ ya. Cuma dulu pernah dites di sana-sana juga banyak yang tertarik untuk menggunakan kasir pintar seperti itu. Dan kalau ditanya apakah kasir pintar ini khusus untuk F&B aja ya Kak? Enggak. Jadi kasir pintar memang paling utamanya F&B, tapi minimarket juga banyak. Online shop juga banyak juga. Ini malah online shop itu ketika pandemi kemarin benar-benar malah tinggi banget gunanya gitu. Dan selanjutnya kontrak pulsa karena tadi kita punya PPOB. Dan ada toko-toko lainnya seperti kayak toko bangunan, terus yang di bidang jasa seperti itu, spa, terus salon, terus apa lagi yang banyak pokoknya yang menggunakan kasir pintar bahkan di bidang-bidang jasa yang kayaknya nggak mungkin ini pakai kasir digital gitu ya, tapi bisa pakai kasir pintar. Nah, ini lucunya juga adalah kita ini kan di Surabaya nih teman-teman. Kasir pintar deket banget
kantornya kita dengan Ubaya gitu ya, tapi malah justru provinsi yang paling banyak menggunakan Kasir Pintar ada di Jawa Barat gitu. Kota yang paling banyak menggunakan Kasir Pintar adalah Bandung, Bangkalan, Banjarnegara, baru Surabaya. Nah, padahal kita ada di sini gitu. Jadi memang apa namanya, UMKM-UMKM-nya yang lebih banyak bergerak untuk lebih maju digitalisasinya, memang berarti bisa dibuktikan dilihat dari sini ya, di wilayah Jawa Barat tuh justru lebih banyak untuk orang-orang yang udah melek digital dan mau untuk belajar digitalisasi keuangan, salah satunya menggunakan kasir digital seperti itu. Ini juga PR juga ya untuk kita juga, karena Jawa Timur kita yang ada di Surabaya, di Jawa Timur malah peringkat kedua, malah di kota Surabaya masih peringkat keempat malah untuk penggunaan kasir pintarnya. Di smartphone dan board, jadi teman-teman di dashboard nggak bisa bisa langsung akses aja di www.kasirpintar.co.id ya, websitenya nanti ini. Sedangkan kalau di handphone, di mobile, ini akan ini seperti ini teman-teman. Nah, ini bentuknya dan ini bentuk laporannya. Ini contoh halaman laporan. Jadi kalau teman-teman tadi laporannya terus bentuknya kayak gimana, laporan apa? Nah, ini contoh laporan penjualan. Nanti ya, jadi hari ini udah berapa nih, produk apa yang paling laku, paling rame tadi di jam berapa, terus grafik laporan, ada laporan melalui back office. Ini kalau mau lebih detail bisa langsung di back office tadi di website Kasir Pintar. Produk Kasir Pintar ya teman-teman. Jadi untuk Kasir Pintar Pro sendiri ini harganya 50.500 per bulan. Jadi kalau misalnya mau di perhariin gitu ya, berhari berarti berapa? Nggak sampai 2.000 gitu. Dan ini sudah benar-benar yang apa ya, bisa dibilang sudah lengkap. Misalnya untuk teman-teman yang punya bisnis, yang udah punya karyawan, dalam satu akun tuh bisa digunakan oleh 5 akun staff juga. Jadi sangat membantu banget untuk teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman bisnisnya sudah lebih besar, nah itu pasti butuh fitur-fitur tambahan gitu kan. Kalau ada langsung dalam satu gitu ya, dalam satu jenis kayak kasir pintar itu langsung mencakup semuanya. Nah, itu berlaku contoh kayak ini nih, fitur food menu. Ini kan tidak dibutuhkan ya teman-teman yang bisnisnya misalnya adalah retail, atau mungkin teman-teman yang bisnis itu adalah toko kelontong, ya kan? Jadi fiturnya percuma, sia-sia gitu. Maka dari itu kan fitur-fitur tersebut berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau memang butuhnya itu udah cukup gitu. Kayaknya aku butuh lagi deh karena aku butuh yang lebih detail lagi. Nah, bisa tambah, atau bisa tambah lagi seperti itu. Jadi memang betul-betul sistem ini eh, fitur-fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing teman-teman sekalian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita juga ada hardware-nya, tapi tidak diwajibkan. Jadi misalnya teman-teman punya hardware lain, punya printer lain atau dan lain sebagainya, boleh dipakai gitu. Ini contoh pengguna-penggunanya Kasir Pintar yang sudah ada tersedia. Ini yang kayak Chicken ini kan di Surabaya mungkin jarang, memang nggak ada ya. Tapi kan pusatnya di Jogja, dan di si Pak Suparyono ini pengguna kami di sini dia sampai 60 sudah pakai Kasir Pintar gitu. Jadi jangan khawatir misalnya teman-teman ternyata 100 sudah gitu ya, sampai bisnis ini berawal dari bisnis cuma di kampus tapi ternyata nanti cabangnya banyak, alhamdulillah ya, amin gitu kan. Karena sudah dibuktikan juga nih sama Pak Suparyono. Bahkan pengguna kita kemarin sempat kita cari ya, ternyata Erigo di Jakarta itu juga pakai kita. James Honey, terus habis gitu Jakarta Sneakers, mungkin teman-teman tahu ya gitu. Itu juga pakai kaset pintar juga untuk operasionalnya. Nah, ini kita juga sering berkolaborasi, salah satunya juga dengan kampus-kampus, dan juga kita sering ada webinar, teman-teman. Ini dengan dinas, dengan UMKM gitu ya, dan ini kita ada aktivasi langsung pameran, dan ini contoh-contoh merchant-merchant kami. Ini bagaimana juga. Nah, ada logo Ubah, nah, karena memang salah satu partner kita juga untuk kasir pintar dan Ubaya ini. Gitu, untuk penjelasan tentang kasir pintarnya ya teman-teman. Nah, di kasir pintar sendiri, kasir pintar itu emang dari kapan? Kebetulan di ulang tahun yang ke-6. Ini tahun ini adalah ulang tahun kasir ke-6.
Nah, kita juga akan mengadakan kegiatan lagi, yang mana kita akan bekerja sama juga dengan banyak pihak, termasuk salah satunya Ubaya gitu ya. Kita pengen mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk bisa bergerak nih, untuk bisa bikin bisnis, untuk bisa ikut berkolaborasi, berkompetisi dalam biskelas yang kita adakan. Tapi sebelumnya kita memang akan membekali teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman daftar dulu, nanti kita akan ada webinar-webinar juga dari founder Kasir Pintar langsung, yang mana founder Kasir Pintar ini empat-empatnya dulu adalah mendirikan Kasir Pintar ini dari proyek mahasiswa juga gitu. Jadi dari mahasiswa akhirnya bikin Kasir Pintar dan akhirnya sekarang mengajak mahasiswa kembali gitu tujuannya teman-teman. Jadi harapannya dengan kegiatan yang kita kolaborasikan ini teman-teman juga punya motivasi dan semangat gitu ya untuk bisa sama-sama membuka usaha, membuka bisnis yang mana bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi gitu teman-teman. Kalau dari saya sih itu ya yang mau saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu kali dari sini. Halo teman-teman yang penasaran nih sama kasir pintar atau sudah pernah dengar kasir pintar tapi ragu-ragu gitu Mas Ian atau ada yang mau ditanyakan nih mumpung ada Kak Nesa. Boleh loh teman-teman kayak gitu. Mumpung ada Kak Nesa, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu boleh. Kalau terkait dengan tanya-tanya gitu kemana ya Kak Nesa ya biasanya ya teman-teman bisa kontak nanti ya. Oh, kalau tanya-tanya soal Kasir Pintar detailnya bisa ke CS Kasiska. Jadi nanti Mm-mm. nanti kita kirimkan aja nomor CS-nya, mungkin boleh dibantu Vita ya, kirimkan di kolom chat. Nanti Iya, bisa boleh. tanya ke CS. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen training gitu ya, pengen ngatur jadwal training juga bisa. Mm-mm. Nanti sama trainer kami juga. Nanti kita kasih nomornya. Iya, atau ada Gitu. kelas-kelas gitu ya Kak Nesa ya. Kan tadi sering ya Betul, infonya betul. ya. Hmm. Apa selain kegiatan kompetisi kelas ini ada Hmm. webinar-webinar, ada kelas Ada. tersendiri. Nah, teman-teman kalau misalnya mau meningkatkan keterampilan, wawasan gitu ya, bareng Kasir Pintar boleh banget kayak gitu. Betul, betul. Kita rutin Bisa juga follow biasanya juga kita IG-nya. boleh, Mm-mm. boleh langsung di follow IG-nya aja. Atau malah kalau misalkan dari Ubaya kayak pengen ada, pengen belajar tentang yang lagi laris nih, kasus kayak yang lagi laris banyak banget dari UMKM tuh minta ke kita tuh adalah tentang branding sama TikTok Ads gitu. Oke. Jadi itu yang paling sering diminta. Jadi ya itu terus yang kalau aku pengen tahu caranya bikin TikTok Ads, malah sebenarnya apa namanya tentang bikin konten juga kita juga bisa. Jadi itu yang sering diminta juga. Jadi tentang branding, tentang bikin konten ads, karena kan memang kayak tiga hal ini kan bisa dibilang ada fondasinya ya. Kalau misalnya mau bikin bisnis selain memang modal juga dong pasti gitu kan. Tapi Mm-mm. untuk ketika memasarkannya kan juga harus tahu strateginya. Nah di situ jadi mungkin para UMKM tuh pengen belajar tentang itu juga bisa. Malah kemarin sempat rame juga sampai banyak yang ikut itu adalah lagi bahas tentang HPP, perhitungan HPP Bener. kayak gitu. Nah, itu juga banyak banget yang ini, yang apa namanya, yang tertarik. Cuman memang kalau untuk di anak-anak muda lebih penasaran tentang gimana sih caranya aktivasi TikTok Ads itu yang lagi banyak request sih sebetulnya. Iya. Gitu. Lagi ini ya, lagi dicari sama Hmm. teman-teman itu trik Mm-mm. sama kira-kira gimana sih caranya gitu selalu trending kayak gitu juga di Tuh, TikTok, biar di media FYP gitu. sosial, iya kayak Mm-mm. gitu. HPP itu juga penting loh, teman-teman. Kalau teman-teman mau nanti bisa langsung ini ya, follow Instagramnya Kasir Pintar. Nah, itu selalu update itu kegiatan-kegiatan. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ya, Kak Nesa ya. Boleh, boleh. Lanjut terkait dengan Dengan informasi webinar dan kompetisi. Nah, ini yang betul. dinanti-nanti sama teman-teman. Silakan Kak Nesa atau Kak Yesika yang ini. Jessica. Oke. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Kak Yesika. Sudah Oke, terlihat. Nah, ini first class. Oke. terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya di siang yang cukup panas ya kalau di Surabaya tuh. Oke, nah tadi sudah sedikit dijelaskan kan ya, kalau di Kasir Pintar itu untuk memperingati HUT yang ke-6 ini ada dua event besar yang melibatkan teman-teman dari mahasiswa nih. Yang salah satunya adalah Bisclass. Yang kedua itu ada terkait webinar founder kami. Nah, untuk webinar founder kami akan dilakukan di 4 tanggal. Di tanggal 28, 21 November, 28 November, 5 Desember, dan juga yang terakhir pas di puncak ulang tahunnya HUT Kasbin itu di tanggal 14 Desember. Seperti itu. Nah, untuk skresnya sendiri, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya teman-teman.
Iya, sebelum itu mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Saya Jessica, biasanya dipanggil Jessica boleh, yang lain juga boleh gitu. Saya dari Bisnis Strategi PT Kasir Pintar Internasional, sekaligus jadi Data Analyst Mentor di Kampus Merdeka Tech Academy yang bekerja sama dengan Revoyu. Nah, barangkali teman-teman mau connect LinkedIn, boleh banget ya di sini, di Sikap Sari ini. Gitu. Dan selanjutnya terkait Biskes sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya dari Mbak Nesa. Kalau dari acara ini tuh ingin melibatkan mahasiswa, terutama untuk memberikan wadah untuk mahasiswa supaya mengembangkan ide-idenya gitu kan ya. Untuk apa ya semacam kayak bertukar ide gitu ya di kompetisi ini karena nantinya teman-teman bisa bertemu dengan banyak mahasiswa lainnya, bertemu dengan para juri tentunya yang kurang lebih akan memberikan pertanyaan seputar dengan bisnisnya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk Biskes sendiri itu adalah kompetisi bisnis plan tingkat nasional. Nah, yang dikemas dalam bentuk bisnis proposal dan juga BMC dan ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi, kompetisi ini bersifat tingkatnya nasional ya tentu. Nah, di tahun ini kami mengusung tema Beyond the Ordinary Transformasi Digital Kuantum dan Inovasi Berkelanjutan untuk Startup dan UMKM Indonesia. Jadi intinya tuh kita menerapkan teknologi-teknologi terkini gitu ya untuk eh, operasional dari bisnis kita sendiri supaya menghemat biaya operasional maupun mempercepat dari operasional itu sendiri gitu. Dan ditujukan untuk UMKM maupun startup yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, di lomba ini teman-teman bisa memilih 4 subtema nih. Yang pertama itu ada teknologi, ada food and beverage, ada minimarket, dan juga service. Untuk teknologi sendiri, output yang diharapkan adalah inovasi dalam pengembangan produk atau layanan yang berbasis teknologi. Mungkin bisa seperti aplikasi, maupun misal aplikasi kasir pintar gitu kan ya. Nah, teman-teman mungkin mau bikin aplikasi tentang misal bagaimana cara menemukan lokasi-lokasi, misal perpustakaan yang ada di sekitar Surabaya dan lain sebagainya. Kurang, kurang lebih seperti itu untuk output dari subtema teknologi. Sedangkan untuk subtema yang food and beverage, nah ini harapannya outputnya adalah inovasi dalam penyediaan, penyajian, dan juga pemasaran makanan dan minuman yang unik dan berbeda dengan teknologi yang sebelumnya, seperti itu. Misal teman-teman tadi kan ada yang pakai ide biji kurma ya, ide minuman biji kurma gitu kan ya. Mungkin di sebelumnya, di teknologi yang sebelumnya, biji kurma itu hanya di roast gitu kan ya. Tapi mungkin bisa dikembangkan selain di roast, bisa entah dijemur dulu atau mungkin diapain dulu gitu ya, entah difermentasi atau seperti apa, seperti itu. Untuk perkembangan eh, metode pengolahannya seperti itu. Selain itu juga mungkin dalam hal penyajian ya teman-teman ya. Mungkin yang sebelumnya itu makanan dan minuman itu cenderung ditaruh di tempat plastik mungkin ya. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan saran tuh selain penggunaan plastik, mungkin bisa menggunakan edible package itu kan ya supaya lebih ramah lingkungan karena tidak memberikan sisa sampah ke lingkungan. Mungkin seperti itu. Terus nih untuk subtema yang minimarket. Nah, output yang diharapkan adalah pengembangan konsep yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar operasional minimarketnya, tapi juga menawarkan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan menyenangkan. Mungkin teman-teman bisa seperti ini. Bagaimana ya caranya menghubungkan semua minimarket itu dengan pengguna, misal menggunakan pelayanan antar barang seperti itu, gitu, yang digunakan dengan teknologi terkininya. Seperti itu. Sedangkan untuk servis, output yang diharapkan adalah jasa yang memberikan pelayanan dengan cara yang tidak biasa, menawarkan nilai tambah kepada konsumen. Seperti itu untuk servisnya. Nah, untuk timeline dan detail kegiatannya seperti ini ya, teman-teman. Untuk timelinenya, pendaftaran di tanggal 7 Oktober sampai 19 November 2024. Seperti itu. Tapi semakin cepat itu akan semakin baik ya teman-teman karena sistem pendaftarannya di kami itu ada 2 link yang harus teman-teman isi. Yang pertama itu adalah link registrasi, yang kedua adalah link pengumpulan dari proposal dan juga BMC. Nah, pengumpulan dan proposal dan BMC ini
dilakukan di tanggal 30 Oktober sampai 19 November gitu ya. Jadi teman-teman masih ada waktu nih buat menyusun atau membuat gitu ya proposal dan juga BMC-nya. Seperti itu. Tapi saya yakin sih teman-teman sudah sangat ini familiar ya dengan BMC maupun proposalnya. Tinggal menyesuaikan template-nya saja seperti itu. Nah, untuk seleksi proposalnya dan juga BMC akan dilakukan secara paralel nih dari proposal dan juga BMC yang sudah dikumpulkan. Langsung kami koreksi gitu ya, kami seleksi di tanggal 30 Oktober sampai 19 November. Kemudian di tanggal 21 November itu kami akan melakukan pengumuman 30 karya terbaik nih berdasarkan BMC yang sudah disubmit. Kemudian di tanggal 22 Novembernya kami akan melakukan technical meeting dan juga pengumuman 6 karya terbaik. Nah, siapa sih yang boleh mengikuti technical meeting gitu ya? Technical meeting ini diikuti oleh seluruh peserta semifinalis gitu ya, yaitu adalah 30 tim dengan karya terbaik ini. Kemudian akan diumumkan 6 tim terbaik yang akan lolos ke tahap final, seperti itu. Nah, untuk 6 tim yang lolos ke tahap final ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang di tanggal 23 sampai 24 November, seperti itu. Dan juga pengumpulan PPT-nya, pengumpulan PPT untuk para finalis di tanggal 26 November. Nah, di sini kami juga memberikan tuh kesempatan untuk 30 karya terbaik itu supaya mereka juga mendapatkan hadiah lain gitu kan ya, benefit lain, yaitu dengan melakukan collab post di Instagram ini di tanggal 20 November sampai 10 Desember. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan jumlah like terbanyak gitu ya, karena ada kategori untuk best like netizen seperti itu. Nah, kalau sudah pengumpulan PPT untuk para finalis di tanggal 26 ini, di tanggal 28 November dan juga 5 Desember, yang mana ini berbarengan juga dengan webinar founder kami ya, webinar kedua dan ketiga, akan dilakukan presentasi karya. Jadi teman-teman bisa mempresentasikan hasil karyanya teman-teman di depan seluruh founder kami, sekaligus di beberapa peserta yang lain seperti itu. Dan juga ada dewan juri yang nantinya membantu kami untuk menilai dari presentasinya teman-teman. Seperti itu. Kemudian di finalnya, di webinar terakhir di tanggal 14 Desember ini akan dilakukan pengumuman juara. Nah, harapannya teman-teman yang masuk ke 30 besar ini bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Seperti itu. Kemudian ini adalah alur singkatnya ya teman-teman, pengumpulan dan pendaftaran melalui website kami, kasirpintar.co.id/bisclass, dan juga teman-teman akan diseleksi berdasarkan BMC dan juga proposal yang sudah di-submit. Kemudian akan diumumkan pendaftaran ulang dan juga pengumuman yang lolos siapa saja melalui email dan juga grup WA. Ada technical meeting, kemudian collab post BMC, kemudian ada pengumpulan PPT, dan selanjutnya ada presentasi karya. Nah, untuk presentasi karya ini, sementara ini waktunya 20 menit, tapi mungkin akan ada adjustment gitu ya dari tim kami untuk waktu presentasinya ini. Selanjutnya ada pengumuman juara 1, 2, 3, dan kategori best lainnya. Seperti itu, teman-teman. Alur singkatnya. Nah, untuk hadiahnya sendiri, hadiahnya dari juara 1 akan mendapatkan hadiah 6 juta rupiah, juara 2-nya 3 juta, juara 3-nya 1,5, juara favorit netizennya 500.000, best presenter team mendapatkan 200.000, best ide revolusioner 500.000, dan juga best karya berkelanjutan mendapatkan 300.000. Dan lomba ini juga bersifat gratis ya teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu dipungut biaya speser pun gitu. Tapi teman-teman juga berkesempatan tuh mendapatkan hadiah jutaan rupiah seperti itu. Nah, untuk persyaratannya sendiri, teman-teman peserta itu harus merupakan mahasiswa aktif program diploma maupun S1 di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, yang dibuktikan dengan KTM atau dokumen lain yang menunjukkan status keaktifan teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya. Kemudian setiap tim terdiri dari 2 sampai 3 orang, yang mana salah satunya harus bertindak sebagai ketua tim. Kemudian setiap peserta hanya boleh tergabung dalam satu tim gitu ya. Kalau teman-teman punya ide yang banyak, sayangnya di lomba ini belum bisa
submit semua gitu ya teman-teman, karena satu peserta hanya tergabung dalam satu tim dan untuk satu judul PMC dan juga proposal gitu ya. Kemudian anggota tim berasal dari perguruan tinggi yang berbeda itu diperbolehkan. Kemudian anggota tim yang sudah terdaftar tidak bisa mengundurkan diri atau digantikan oleh orang lain dengan alasan apapun. Dan peserta yang lolos ke tahap selanjutnya akan diberitahukan melalui email ketua tim. Peserta yang lolos ke tahap final wajib mengikuti semua rangkaian acara yang telah ditentukan. Jika terdapat pelanggaran dan kecurangan selama kompetisi nih, dan itu ketahuan oleh tim kami, peserta akan didiskualifikasi oleh panitia. Kurang lebih seperti itu untuk persyaratannya. Sedangkan untuk ketentuannya, seluruh peserta dapat mengakses informasi melalui halaman Biskles pada website Kasir Pintar. Peserta juga hanya boleh mengirimkan satu BMC dan juga satu business plan ya teman-teman ya. Kemudian karya BMC-nya merupakan karya yang asli, belum pernah diikutsertakan pada perlombaan apapun, belum pernah dipublikasikan di media manapun, dan tidak mengandung unsur sara serta plagiarisme. Kemudian teman-teman juga wajib menggunakan template yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan setiap peserta wajib melampirkan dokumen pendaftaran yang dapat diakses pada menu pendaftaran di halaman page Kasir Pintar. Nah, kurang lebih dokumennya adalah KTM atau KRS yang menunjukkan status kemahasiswaannya teman-teman. Peserta wajib mengikuti beberapa akun Instagram, kemudian upload postingan Tribun pada sosial media, dan juga membagikan postingan Booth Kasir Pintar dan event pada Instagram Story. Kemudian peserta juga wajib membuat surat originalitas karya dengan bertanda tangan ketua tim. Kemudian peserta yang dinyatakan lolos ke tahap final wajib melakukan registrasi ulang. Serta yang terakhir, segala keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat dan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku hingga rangkaian acara berakhir. Seperti itu ya teman-teman untuk Biskles-nya sendiri. Mungkin dari saya sudah terkait Biskles dan juga webinar gitu ya teman-teman. Barangkali dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan terkait Biskles maupun webinar founder gitu ya. Ya, terima Mau kasih nanya, Kak Yesika. Ini siapa nih yang mau tanya ini? Amel, Oh, Amel. Silakan Amel. Lalu Amel, kalau bisnis saya itu kan dia sebenarnya udah mulai, Kak. ya, Nah, sementara kalau bisnis plan itu kan sebenarnya untuk yang kita plan ke depannya kan, yang belum terjadi. Nah, cuman karena saya udah mulai, jadi kemarin tuh di proposal saya tulis untuk operasional dan macam-macam untuk bisnis yang sekarang udah berjalan gitu. Nah, ya. untuk yang bisnis baru, ini rencananya mau saya masukin di bagian yang strategi pengembangan dan inovasi. Nah, cuman saya tuh agak bingung di situ nanti kita perlu nulisin secara detail juga nggak untuk kayak dari BEP-nya gimana, rencana operasional gimana, atau cuman kayak secara umum aja gitu. Makasih. Oke. Oke, terima kasih Amel atas pertanyaannya. Jadi, yang bisa saya garis bawahi adalah apakah perlu dijelaskan secara mendetail atau tidak, seperti itu ya. Mungkin kalau terlalu mendetail juga tidak perlu ya Amel, karena itu bagaimanapun rahasia dari perusahaannya Amel sendiri gitu kan ya. Tapi cukup dijelaskan poin-poin penting aja gitu. BEP juga boleh, mungkin singkat aja gitu untuk detail operasionalnya. Itu ya Amel. Semoga menjawab. Oke, makasih, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Saya mau tanya Kak, Iya, halo Yuyun. halo, iya Kak, tadi kan di rules-nya kan untuk pendaftaran kan tim 2 sampai 3 orang. Ya, Nah, kalau misalkan saya udah punya ide bisnis, tapi saya ingin daftarnya itu secara individu, apakah bisa? oke. Sepertinya kemarin dari Mbak Nesa juga sempat bertanya itu ya. Karena dari Ubaya mungkin ada yang personal gitu. Nah, karena dari Kasir Pintar dan juga Ubaya sudah menjalin kerjasama ya, gitu ya Mbak Siska ya. Dan dari tim kami juga mengizinkan apabila ada pendaftar yang bersifat individu seperti itu. Jadi aman ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, karena memang dari Ubaya sendiri, Kak Yesika, ini ada beberapa teman-teman memang sudah ada ide bisnisnya sendiri seperti itu. Ada juga yang sudah punya bisnis sendiri yang sudah berjalan seperti itu. Wah, Makanya teman-teman agak kebingungan kemarin gitu, iya. kalau misalnya mencari partner seperti itu. Oke. Dari saya aman kok, Kak Siska. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Kak Yesika. Mungkin ada lagi, teman-teman?
terkait dengan ketentuan, mungkin indikator ya ini Kak Yesika. Tadi itu sempat menarik ada beberapa pilihan penghargaan ya yang diberikan. Nah, itu indikatornya apa? Bolehkah kita diberitahu gitu Kak Yesika? Ya, menarik gitu Kak Yesika. Indikator. Nah, ini ya juara-juara Oke. favorit, kemudian best presenter. Nah, itu mungkin indikatornya apa? Bolehkah kita di info dikit-dikit gitu? Oke, mungkin ini ya untuk kategori base dulu kali ya. Kalau kategori base karya berkelanjutan itu yang jelas dinilai dari apakah ide yang diberikan teman-teman itu bisa sustain di market gitu. Sebagai contoh seperti ini. Kalau idenya teman-teman adalah ide terkait pengembangan energi fosil gitu ya. Yang kita tahu energi fosil itu kan terbatas ya. Ada kelangkaan one day gitu prediksinya gitu kan. Nah, itu disarankan untuk tidak mengangkat ide yang seperti itu. Jadi yang diharapkan itu idenya itu bisa long last lah intinya gitu. Kalau makanan ya makanan apa sih yang bisa long last gitu. Caranya saya tahu gimana Kak bisnis saya itu bisa long last atau enggak. Caranya adalah pastikan bahwa target market kalian itu ada, selalu ada seperti itu. Itu aja sih buat memastikan bahwa produk kita itu bisa long last gitu. Dan sumber daya yang digunakan adalah sumber daya yang tidak terbatas gitu ya bisa dibilang. Maksudnya itu tidak berpotensi untuk menimbulkan kelangkaan seperti itu. Itu untuk base karya berkelanjutan. Nah, untuk base ide revolusioner ini adalah ide yang apa ya, bisa dibilang itu ide yang fresh gitu, ide yang baru dan juga ide yang menarik gitu. Misal seperti ini, ketika kita berbicara tentang kemacetan ya, kemacetan di Surabaya kan itu hal yang sangat sudah umum terjadi ya, apalagi Surabaya menjadi kota nomor 2 terpadat ya kalau nggak salah, selain di Jakarta. Nah, kan masalah kepadatan itu menjadi masalah yang berpotensi menimbulkan kemacetan tuh. Nah, gimana sih caranya teman-teman untuk menyelesaikan kemacetan itu? Ini misal nih sebagai contoh ya. Saya ingin mengembangkan teknologi bagaimana nyala lampu itu bisa disesuaikan dengan kapasitas ataupun kendaraan yang berhenti di lampu merah tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Karena kasir pintar itu dekat dengan perempatan Mer ya teman-teman ya. Di situ kan banyak tuh biasanya sore hari tuh macet banget gitu kan. Nah, nyala lampu itu kan dari perempatan itu semua perempatan kan hampir sama ya nyalanya ya. Mungkin bisa disesuaikan tuh. Cara menyesuaikannya gimana? Durasi lampu merahnya. Caranya mungkin bisa dengan AI kah, image processing seperti itu ataupun bisa dengan fiber optik misal untuk mengetahui beban dari apa ya perjalan itu, persimpangan itu. Kurang lebih itu ya, mungkin sebagai contoh buat base ide revolusioner. Nah, kemudian untuk best presenter team, untuk best presenter team ini setidaknya teman-teman bisa menjelaskan idenya teman-teman itu dengan percaya diri, dengan sekaligus juga lancar gitu ya ketika presentasi. Karena best presenter team ini akan dinilai oleh para dewan juri ketika teman-teman presentasi seperti itu. Setidaknya tepat waktu, jelas, lugas, dan juga percaya diri. Seperti itu ya untuk best presenter team. Nah, sekarang juara favorit netizen. Kalau juara favorit netizen itu dihitung dengan seberapa banyak like yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman bentar. Nah, di tahap ini, tahap collab post Instagram ini, teman-teman kan collab post tuh dengan akunnya Kasir Pintar ya, live at Kasir Pintar. Nah, di situ teman-teman boleh tuh membagikan ke teman-teman sekelasnya, mungkin teman-teman sedaerahnya, ataupun sejurusannya ya, buat mendapatkan sebanyak mungkin like itu. Nah, untuk tim yang mendapatkan like terbanyak akan mendapatkan juara favorit netizen itu. Nah, untuk juara 1, 2, 3, ini ada beberapa penilaian dari kami, gitu ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri akan diumumkan lebih lanjut, gitu. Gitu ya, Mbak Siska. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Baik, siap. Terima kasih, Kak Jessica. Nah, itu sudah di-spill tipis-tipis ya sama Kak Jessica. Jadi teman-teman mungkin bisa mempersiapkan. Nah, tadi sudah dikasih tipsnya ya Ya, untuk gimana nih kategori best karya keberlanjutan, ide revolusioner, kemudian presenter, harus tepat waktu, jelas sama lugas kayak gitu. Sama juara favorit, wah ini jago nih teman-teman ini. Kok masalah like ya. Oke. Nah, mungkin ada lagi nih teman-teman yang mau ditanyakan. Oh, ini ada chat ya, ada
dari Huda. Oke, Oke, izin terima bertanya. kasih. Mm-mm. Pertanyaannya dari Silakan, Huda Kak. ya. Mm-mm. Izin bertanya Kak, semisal kalau timnya beda 3 unit gak apa-apa Kak, gitu. Boleh Oh. banget ya. Mm-mm. Udah kalau memang punya tim dari beberapa jurusan, bahkan beberapa kampus, beberapa daerah, boleh banget diajak. Gitu. Jadi nggak ada batasan untuk itu. Gitu ya. Terima kasih Ya, pertanyaannya Huda. berarti aman ya, Huda ya. Jadi seandainya satu kelompok, misalnya tiga orang gitu ya, udah dari Ubaya, kemudian 2 yang lainnya dari universitas lain, nggak apa-apa. Lintas program studi juga nggak apa-apa. Oh ini ada pertanyaan lagi, Kak Yesika dari Oke, Level. Mm-mm. saya izin bertanya Kak, apakah surat originalitasnya tidak ada ketentuan bisa contoh dari Google ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, surat originalitasnya sudah ada ya teman-teman, bisa masuk ke sini, ke website kami, di slash, terus bisa di scroll dulu ke bagian ini, download guide-nya. Nah, di guide ini ada beberapa nih template yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Template PMC-nya sudah ada. Guidebook-nya di sini bisa dilihat secara mendetail. Virtual background-nya juga ada, Twibbon-nya ada, surat originalitas di sini, logo Getting Bigger-nya di situ. Tuh, nanti bisa dilihat di websitenya Kasir Pintar ini ya. Websitenya, sorry, di sebelah sini. Mungkin aku bisa kirim ke sini. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Oke, berarti semua sudah lengkap ya, teman-teman bisa langsung cek di websitenya Kasir Pintar. Di Ya. situ sudah ada timeline, kemudian ada ketentuan gitu ya. Sekaligus sudah ada template-template yang sudah disediakan sama kakak-kakak Kasir Pintar. Berarti terkait dengan tahapannya sekarang ini lebih baik teman-teman daftar dulu ya Kak Yesika ya, di Iya, link betul. registrasi seperti itu. Setelah itu, Tinggal di sini ya, hmm, teman-teman. nah itu teman-teman bisa dicek. Nah itu nanti daftar gratis, klik, kemudian mengisi data diri ya Kak Iya, Yesika ya betul. betul ya. Data diri. Betul. Betul. Baru dipersiapkan terkait dengan bisnis plan-nya, PMC-nya, kemudian administrasi yang lain, baru nanti teman-teman bisa mengisi link untuk submit ya, submit Iya, untuk bisnis plan-nya maupun PMC seperti itu. iya, betul. Karena Mm-mm. dari tim Kecil sendiri ini sudah kelabakan nih, mulai koreksi-koreksi. Iya, mulai ini ya, Iya, udah mulai. seleksi-seleksi juga. Iya, Betul. lumayan banyak Mm-mm. yang daftar gitu. Jadi teman-teman coba didaftarin dulu aja gitu ya. Yang penting daftar dulu, baru sambil ngerjain BMC-nya dan lain-lain. Seperti itu. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman semuanya? Terkait ketentuan kah? Ada? Atau mau sharing mungkin teman-teman terkait dengan bidangnya, kategorinya, tadi kategori usahanya, kira-kira masuk yang mana nih? Nah, itu. Apakah bidangku masuk ke teknologi, F&B, minimarket, gitu ya, service? Oh iya, kemarin itu Mm. ini Kak, ada kasus lucu nih. Bukan lucu ya, Boleh, boleh, kasus boleh. Ya. kasus yang agak ini ya, agak tidak kami ekspektasikan gitu ya. Salah nempatin bisnisnya di mana gitu. Iya, betul. Ya, itu teman-teman. Nah, Ya, gimana Kak Yesika? nah, sebenarnya bisnisnya itu tentang ini sih. Mungkin kurang jelas juga ya dari yang dibaca gitu mungkin ya. Dari personalnya kurang membaca dengan detail seperti itu. Jadi bisnisnya itu adalah membuat repackaging gitu ya teman-teman. Membuat sebenarnya barangnya itu adalah keripik gitu. Nah, sama tim ini dibuat packaging yang lebih menarik seperti itu untuk meningkatkan daya jualnya. Harapannya seperti itu. Tapi yang dimasukkan bukan ke food and beverage, tapi ke service teman-teman gitu. Jadi dari kami juga sebenarnya ada apa ya, ada kebimbangan hati gitu ya, mau berikan nilai yang kurang itu juga seperti apa gitu. Jadi dari kami juga mencoba untuk menghubunginya gitu. Karena memang pengumpulannya kan lebih awal gitu. Kemarin di tanggal berapa kemarin? Ya? Mungkin di awal November gitu kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau
mau mengumpulkan, dipastikan juga tepat ya teman-teman ya, dari tema maupun subtema ya lebih tepatnya, subtema yang dipilih gitu. Kalau ragu, boleh banget tanya dulu ke CP-nya gitu. Barangkali Kak, apakah misalnya saya mau bikin packaging gitu, apakah masuk ke F&B atau masuk kemana Kak? Gitu, itu boleh banget ditanyakan gitu ya. Gitu. Dan dari kami juga mencoba untuk memberi masukan ke tim tersebut untuk re-upload gitu. Karena memang dari timnya itu mendaftar lebih dulu gitu di awal gitu. Jadi kami bisa memberikan feedback itu. Buat teman-teman yang sekiranya mau mendaftar dulu juga itu lebih baik ya teman-teman. Kalaupun ada kesalahan yang minor seperti itu akan kami sampaikan ke tim tersebut gitu. Begitu. Ya, Kak Yesika. Berarti semisal nih contoh ya Kak Yesika ya. Contoh nih ada teman-teman yang mau buat aplikasi pengantar makanan cepat kayak gitu. Nah, itu masuk ke teknologi atau F&B itu Kak Yesika? Oke, bagus Mm-mm. sekali pertanyaannya. Mm-mm. Supaya lebih jelas gitu Ap- ya Kak Yesika. aplikasi ya Mm. wujudnya ya Kak ya. Iya, bentuknya Oke, aplikasi tapi untuk pengantaran cepat makanan dan minuman seperti itu. Nah, itu oke. masuk di mana gitu. Oke, kalau ke wujudnya adalah sebuah aplikasi, bisa masuk ke teknologi ya teman-teman ya. Begitu, karena dari F&B ini sendiri tuh lebih ke makanannya gitu dan cara bagaimana memasarkannya. Tapi kalau wujudnya adalah sebuah aplikasi, bisa masuk ke subtema yang teknologi ini gitu. Kemarin itu juga ada case seperti ini Kak Siska. Ada yang tanya tuh, Kak, kalau produk saya briket masuk kemana tuh? Nah, itu. Dari kami kan tidak memberikan subtema yang sesuai ya dengan briket tersebut. Akhirnya dari kami bisa masukkan ke servis karena nantinya briket itu bisa dipakai ke apa ya, intinya dijual ke pihak lain gitu kan ya, supaya dipakai. Jadi tim kami bisa memutuskan seperti itu. Kalau teman-teman masih ragu, nggak apa-apa banget ya buat tanya-tanya gitu ke CP-nya. Ya, ya teman-teman jangan lupa juga bisa memanfaatkan Ubaya Innovation Hub ya. Seandainya teman-teman bingung gitu ya atau mau diskusi, bisa sekali ke Ubaya Innovation Hub, bisa bertemu dengan Budian, bisa bertemu dengan Kak Lisa, bertemu dengan saya, Kak Siska, ataupun Kak Ivena untuk sharing terkait dengan bisnis plan maupun BMC-nya teman-teman sebelum teman-teman submit seperti itu. Supaya lebih yakin gitu ya terkait dengan apa yang teman-teman tuliskan itu untuk ikut kompetisi. Mungkin ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri untuk sesi siang hari ini bersama dengan kakak-kakak kasir pintar. Apakah ada lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya teman-teman. Kalau sudah cukup, mungkin nanti kita akan buatkan grup seperti itu, WA grup yang khusus untuk persiapan mengikuti kompetisinya eh, kasir pintar, Class seperti itu ya. Jadi supaya nanti kita juga akan mengingatkan terkait dengan waktu pendaftaran. Oke, baik. Ya, untuk sementara ini kami Universitas Surabaya, Ubaya, melalui Ubaya Innovation Hub mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yesika, Kak Nesa, kemudian tadi ada Kak Vita ya. Ya, Kak Vita dari Kasir Pintar sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu, berbagi informasi juga terkait kompetisi gitu ya. Semoga nanti teman-teman mahasiswa Ubaya bisa ikut kompetisi sekaligus webinar dan bisa menjadi salah satu lah ya nanti ya pemenang dari kompetisi dari Biskelas seperti itu. Siap, terima kasih banyak Kak Yesika dan Kak Nesa. Nanti mungkin kita akan kontak-kontakan lagi gitu ya terkait dengan eh, jadwal webinar kayak gitu ya dan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin kita mau foto bersama terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Kita bisa on cam terlebih dahulu. Mungkin saya bisa dibantu sama tim UIH. Boleh ya? Yuk teman-teman semuanya, kita bisa on cam. Oke, mantap. Oke, dalam hitungan ketiga, saya screenshot ya untuk foto bersamanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Boleh sekali lagi pakai U.
Sekali lagi pakai U ya kita. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Kak Jessica, Kak Nesa, dan Kak Vita ya untuk waktunya. Terima kasih banyak Kak Siska. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa daftar pokoknya ya. Siap. Ya. Terima kasih Kak Nesa. Terima kasih juga Ibu Dian. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Kita nanti akan buat grup WA. Oke. Izin live ya Kak Siska. Terima Iya, kasih. siap. Terima kasih banyak Kak Siap. Nesa.